Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kismal, Kisah Malam. Masih bersama saya Sulaiman. Untuk kisah malam ini teman-teman, saya ingin mengangkat sebuah kejadian di tahun 2009, tepatnya di daerah Situ Gintung, Tangerang Selatan. Yang mana di tahun tersebut pernah terjadi bendungan danau Situ Gintung itu jebol dan memakan banyak korban. Apakah benar ada faktor mistis di balik peristiwa tersebut, atau memang struktur tanahnya itu tidak stabil dari rumah warga dengan danaunya? Oke. Nah, di samping kanan saya ini sudah kedatangan tamu. Dia ini saksi mata. Dia warga sana teman-teman, warga Situ Gintung yang di waktu kejadian dia melihat langsung. Tapi saya mau tanya langsung ke Bro Ipuy. Ya, Bro Ipuy, waktu itu nah dari tanggul Situ Gintung itu rumah Bro Ipuy jauh nggak? Dekat ya, paling 5 menitan lah. Oh, 5 menit mah. Oh, dekat. 5 menit mah dekat. Dan waktu kejadian itu seingat saya dulu pagi lah ya, pagi apa subuh sih Itu kalau nggak salah sehabis subuh atau sebelum subuh gitu lah, saya lupa juga sih sebenarnya. Itu juga saya kesana pas jam 6 itu, bangun tidur dibangunin, langsung sana menuju sana. Tiba-tiba di sana udah air tuh udah bener-bener udah kayak tumpah danau ya. Iya, Tumpah ya, udah merata kali iya. ya. Juga sebelumnya kan dari sana juga udah diperingatin ya sama warga sana kalau itu tanggul mau jebol. Oh, udah ada tanda-tandanya. Iya. Apa tuh tanda-tandanya itu? Tanda-tandanya emang udah ada inilah, tanda-tanda mau jebol lah tanggulnya gitu. Itu dikabarnya tuh dari malam sebelum subuh lah. Oh, di hari yang sama juga. Dari Udah sama di juga, pihak iya. warga juga udah ada yang koordinasi kalau tanggul ini nggak akan lama jebol gitu Iya, betul. Tapi sebagian warga ada yang menyepelekan lah, cuek gitu ya. Cuek. Jadi waktu pas itu jebol tuh sebagian ada yang masih tidur lah gitu. Karena subuh. Iya, masih subuh. Kalau untuk kondisi sekarang kan sudah jauh berbeda ya kan ya. Tanggulnya memang sekarang sudah diperbaiki. Waktu jebolnya itu kalau di sana kan ada berapa tanggul sih Kang? Tanggul yang satu doang. Satu itu aja ya, satu. Dua. Dua. Sebelah pojok satu. Pojok Yang satu. kecil. Itu yang kecil. Iya, Ini yang utama ya, yang dari jalan masuk utama itu ya. Itu mau kalau saya lihat sih tanggulnya itu posisi kayak di atas gitu kan. Iya. Dan rumah warga tuh di bawah gitu ya. Iya. Nah, kalau pas waktu itu Akang lihat itu kalau saya lihat kan lihat di TV ya. Itu kayak rumah-rumah gitu kan sudah tuh pada hancur, pada Itu rumah-rumah itu rata kan. rata ya. Iya, tinggal sisa itu masjid doang. Oh, sisa masjid. Iya. Masjid. Yang masih utuh di situ ya. Nah, pas lagi kejadian itu mungkin Akang dulu belum sebesar ini ya, belum ya. Nah, sempat bantu atau ngelihat aja gitu. Kita sempat bantu sih, ada saudara yang tinggal di situ. Itu saudara itu udah meninggal dunia. Dia mainnya udah ke bawah air lah. Cuma dia posisi ada di dalam kamar. Oh, dalam rumah itu. Iya, lagi tidur. Dia nggak tahu Iya. karena kan subuh. Rumah itu hancur apa masih utuh Bang? Rata juga, tapi mungkin runtuhannya. Iya, runtuhannya. Ada di dalam. Saudara itu perempuan atau mungkin? Itu sekeluarga. Oh, satu keluarga. Iya. Satu keluarga habis semua tuh. Habis rata. Ada anaknya tuh? Ada. Anak kecil ya dia juga. Paling sekitar SMP-an lah. SMP Iya, udah perempuan. lumayan juga itu. Satu keluarga. Itu saudara Akang tuh ya. Iya. Saudara. Dan untuk kanan kirinya kan Nggak ada tersisa. nggak tersisa ya. Nggak ada. Jadi waktu itu pas Akang lihat tuh, ya maksudnya selain rumah saudara Akang tuh sekarang itu juga rata semua tuh. Rata semua. Dan itu
mayatnya atau itu ada juga apa? Ada, meninggal banyak. juga dia. Ada ngambang. Ngambang Iya. semua ya. Itu kan posisi pas saya datang ke sana kan air masih agak Tinggi. tinggi lah. Masih Iya. seleher tuh di rumah warga Iya. masih gitu. Surut-surutnya pas siangnya. Oh siang baru Iya. surut. Korbannya itu akan tahu persis gak berapa jumlahnya itu? Ratusan lah kan. Ratusan ya. Ratusan. Ada sekolahan, ada apa? Ada masjid. Masjid doang sih. Masjid doang ya. Iya. Ini yang rata cuma rumah-rumah warga aja. Rumah warga. Iya. Kantor-kantor kelurahan atau kantor itu ada nggak ada? Enggak ada. Nggak ada. Jadi warga aja ya. Iya. Ada yang selamat gitu bang maksudnya? Selamat ada. Ada yang selamat juga ya. Ada. Itu ada anak kecil yang nggak ambil walaupun dia kecil tapi dia bisa selamat ada juga. Ada. Nah terus kan banyak tuh kan mayatnya kan ya. Itu dikuburin di kayak biasanya kalau banyak itu kan suka masal gitu kan, kuburan masal itu nggak gimana? Enggak. Apa sih Itu sendiri. pihak Setiap sendiri? setiap warga lah. Itu masing-masing daerah. Oh almarhum ya apa? Oh walinya ya, Iya. walinya yang masih hidup yang Iya. Nah, Dan terus saudaranya lain ngurus. nah untuk tim biasanya kan kalau gitu kayak ada tim SAR, ada itu datang nggak dia? Itu datang Datang. Nah Akang sama tim SAR sama bareng atau duluan. Oh duluan. Mungkin dia pas hari kejadian dipanggil langsung datang. Oh jadi pas di sana tuh udah ada tim penyelamat udah banyak juga ya? Penyelamat juga dibantu warga juga. Iya tim relawan ya, Ya. mencari dari bekas puing-puing. Itu kan banyak masih segini kan tadi kan aku bilang tuh. Iya. Itu dicari terus itu. Iya. Itu kan ada air yang masih tinggi kan sebelah sana. Bukan yang deket tanggul jebol ya. Oh limpahan air Iya. mentok di sana, Iya, yang mentok di segini sana. itu ya. Jadi pas tanggul jebol pun itu udah ditemukan mayat gitu ya. Iya. Maksudnya pas banget jebol udah ada meninggal gitu. Iya. Sekarang posisinya subuh. Nah pas air udah surut masih ada nggak ditemuin mayat? Ada. Masih ada ya? Ada yang nyangkut lah. Nyangkut. Iya. Ada juga ada yang ketemu di kali. Ada. Ke bawah arus. Sekarang memang kan saya lihat kalau yang teman-teman yang udah pernah ke situ Gintung itu dia ada kalinya ya. Namanya kali apa sih kan itu? Itu kali pesanggerahan. Kali Pesanggerahan Iya. jatuhnya ya. Jadi memang pas jebol saya lihat, saya pernah datang waktu itu, saya pernah eksplor juga di sana. Itu di bawah itu kayak ada kali, mungkin lari ke situ ya Iya. airnya ya. Jadi ada mayat-mayat pun Ketemu di sana. yang namanya juga Ke bawah lah. ratusan ya. Pasti ada lah yang sampai sana gitu. Oke Kang, nah di sini kan saya dengar juga nih teman-teman, ya ada yang kayak hal-hal mistis lah di sana ya kan, entah itu memang benar ada sangkut pautnya atau disangkut pautkan dengan hal-hal mistis. Dan berapa hari kemudian juga waktu itu ada kayak dari acara TV itu dunia lain ya, dia syuting di sana juga tuh, menguak misteri situ Gintung, saya pernah nonton juga itu. Nah menurut Akang sendiri kan, Akang kan warga sana nih. Iya. Nah ada nggak sih cerita mitos atau benar ada kejadian aneh sebelum itu tanggul jebol gitu? Apa ada penyebabnya gara-gara hal-hal yang di luar nalar lah gitu, kalau menurut warga sana gitu Kang? Kalau menurut warga sana sih yang saya dengar nalarnya itu ada sih Pak. Mistis-mistisnya ada. Itu sebagian semenjak tanggulnya jebol juga banyak lah orang-orang yang penasaran ke sana gitu. Apa sih penyebabnya gitu. Ternyata ada yang bilang di pintu air itu tanggul jebol itu ada penghuninya. Ada penghuninya. Iya. Itu dibilangnya itu sosoknya ular. Sekular. Udah tua. Itu jebol tanggulnya jebol itu karena ekornya bergerak. Iya, ekornya bergerak. Hanya banyak orang yang spiritual atau yang bisa lah datang ke sana sejak kejadian lah. Oh jadi Setelah pada orang mau pengen cari tahu. iya mencari tahu. Terus saya dengar juga kayak ada buaya putihnya ya Iya. kan, kayak gitu tuh. Ada sih. Jadi ada kemungkinan juga ya dari cerita mitosnya ini ya, karena tadi ada ularnya, karena dia punya ekornya itu bergerak kena bendungannya, jadi jebol. Iya, ekornya
bergerak. Iya. Itu memang kalau saya lihat teman-teman, situ itu lumayan luas juga kan ya, lumayan luas juga. Memang dia di sana kalau untuk sekarang dia dijadikan tempat rekreasi ya, bukan mancing. Ya memang juga saya dengar juga dahulunya memang di situ itu dijadikan tempat kayak mesum gitu kan ya. Iya, betul. Benar ya? Iya. Saya baca-baca di internet itu benar dijadikan tempat mesum. Ya mungkin bisa juga ya penghuni sana marah. Iya. Akhirnya dijadikanlah seperti itu. Cuma ya teman-teman, ini kalau dilihat dari segi metafisika ya teman-teman ya, silakan teman-teman ya mungkin punya versi lain ya silakan. Ini mungkin dari cerita-cerita yang ada dari sana ya kan ya, yang pernah situ tua datang gitu. Mungkin kalau Akang sendiri nih, kalau misalkan Akang di sana, jadi serem gak sih kan kalau misalkan sana gitu siang atau malam gitu? Lumayan lah. Lumayan juga di sana ya. Lumayan serem. Sebelum jebol gitu bang, Sebelum jebol juga. lebih parah mungkin ya. Sekarang kan udah rapi loh, mungkin sebelum jebol juga parah teman-teman ya. Kalau teman pernah lihat ke situ gini, posisi rumah emang di bawah ya, Di bawah. di bawah sih, situ itu di atas. Mungkin teman-teman bisa ya banyak lah video-video di zaman waktu itu yang video beredar situ Bitung pagi-pagi masih gelap gulita, dan kalau nggak salah juga itu lagi musim hujan juga kan ya. Musim Iya, musim hujan. Mungkin kalau dalam logikanya mungkin begini kali ya, karena itu musim hujan, air semakin tinggi. Nah karena bendungan itu udah tua, udah nggak bisa nampung, dan warga sekitar pun sudah mulai curiga karena bakal ada jebol. Cuma sebagian warga masih mencuek karena musim hujan, ternyata ada sebagian warga bilang ini akan jebol, nggak taunya terjadi jebol. Ini kalau dari kita berpikir secara logikanya gitu ya. Nah kalau secara gaibnya itu ada paranormal bilang karena dari buntut ularnya itu bergerak kena bendungan jadi jebol. Nah, ini ada dua versi gitu ya teman-teman. Nah untuk sekarang ini kan bendungannya kan udah kuat tuh, udah kokoh banget ya, mudah-mudahan sih udah nggak ada masalah lagi ya, udah nggak kuat ya. Nah di danau itu tersebut, di Setu itu selain jebol pernah nggak kan tenggelam atau kelelap? Ada. Itu setahun sekali biasanya. Oh setahun sekali Iya. udah. Setahun sekali. Orang tua anak muda gitu. Kebanyakan anak kecil. Anak kecil Iya. berenang kali ya dia. Itu waktu kejadian terakhir itu dia lagi nyerikan. Kan. Iya, ngejala lah. Ngejali. Iya. Akhirnya pas dia lagi ngejala, dia kesangkut jalan. Sampai Jatuh. jatuh. Iya. Makanya banyak yang bilang sih setiap setahun sekali di situ pasti ada aja lah korban. Iya. Korban mungkin ya. Udah sampai sekarang terus sih, walaupun Iya. sudah dibagusin. Justru waktu terakhir kemarin itu justru yang nolongnya yang malah mati meninggal. Iya. Yang korban Yang korban malah selamat. malah selamat. Iya. Oh, yang terakhir nih. Iya. Kalau dari versi warga sih bilangnya pas dia lagi itu ada yang narik lah Dan hari dari bawah. penghuni sana deh ya. Itu waktu saya juga pengalaman di situ pernah lah waktu masih sekolah. Itu saya bertiga sama teman saya mancing di situ. Saya mancing sama teman saya satunya renang tuh nyebur lah di danau. Dan tiba-tiba teman saya itu tenggelam lah. Saya kirain dia bercanda. Tahu-tahu beneran tuh dia kayak kehabisan napas gitu lah, nggak apa-apa. Makanya sempat saya tolong tuh, itu sempat saya tolong. Tapi kalau nggak ketolong mungkin kejadian lah. Kejadian Iya. korban kayak yang udah ya. Iya. Yang tiap tahun itu minta korban ya. Jadi memang sih ya teman-teman, kalau namanya danau atau Setu itu nggak gimana pasti adalah kejadian ya. Jadi bang tiap tahun juga enggak pasti yang ada lah ya kan, Iya. makan korban karena malah warga sekitar yang menjadi korbannya ya kan ya. Ya itu ya kita kalau
kalau kita berpikir positifnya ya mungkin karena kelalaian si orang tua tersebut. Ya. Ya, entah ada dua versi. Kalau dari versi metafisikanya itu dia ditarik oleh leluhur sana Iya. ya. Tuh, ya, tiap tahun minta korban. Iya. Betul kan ya Betul. bilangnya. Nah sekarang nih Kang, bagaimana nih Kang pesan buat masyarakat sekitar nih untuk danau Situ Gintung nih? Kang punya pesan-pesan nih untuk misalkan dari menjaga apa segala macamnya. Akan sebagai warga sana nih buat pengunjung-pengunjung yang dari luar nih datang ke Situ Gintung nih, pesan-pesannya akan apa nih? Pesan-pesan saya sih sebenarnya mau kemana-mana, mau ke tempat apapun, jaga adab lah. Ya gak ada Ya, mau gimana pun juga kita harus menghormati ya kan. Kita kan berhidup berdampingan sama dunia lain yang berbeda. Sebenarnya sih di situ pesan saya kalau misalkan untuk orang pancing atau gimana, sebenarnya sih di situ nggak boleh buat ngejala kan. nggak boleh ngejalan. Takutnya ada mistis yang kayak Tadi. ikan lah, Medisi menikah, apalah itu tulisannya kan, takutnya keikut gejala, tangkep. iya ketangkep. Terus kalau buat main-main sana, buat orang-orang yang jauh lah, yang belum tahu tempat situ, jaga adab, jangan dibuat tempat semono-mono lah, yang nggak bener, misi Karena banyak korban soalnya. Iya. Kejadian lah, ada aja. Takutnya lagi apes. Iya. Oke, mungkin teman-teman untuk kisah nyata dari bendungan Situ Gintung yang belum pernah jebol mungkin sampai di sini dulu. Jadi saya simpulkan lagi buat teman-teman yang main ke Situ Gintung bebas, siapapun bisa main karena kan sekarang sudah rapi, sudah bagus. Tetap jaga adab, jaga perilaku, jaga juga kebersihan danau nih. Tetap kita jadi kalau bersih kan untuk kebersihan bersama juga gitu ya. Buat warganya juga enak, terus pengunjung luar juga enak. Nah itu sih mungkin itu aja sih. Oke, buat teman-teman untuk kisah malam ini mungkin sampai di sini dulu. Dari inti dari semua ini ya ambil baiknya lah, buang buruknya, tetap jaga kebersihan, jaga sopan santun ketika kita di tempat seperti itu, apalagi danau gitu. Jangan buang sampah sembarangan dan juga nggak boleh ngejalan. Kalau mau mancing kali ya, mancing. Oke, terima kasih untuk Kang Boy yang udah mau bertukar kisah, karena ini narasumber langsung yang memang tinggalnya hanya 5 menit dari lokasi. Oke teman-teman, buat semuanya tunggu video-video Kismal selanjutnya yang pasti seru dan original. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.